Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Muatan pelajaran IPS masih di tema 2. Nah, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Kalian lihat gambar apa ini? Gambar yang pertama ini adalah gambar kekayaan alam Indonesia ya. Ini gambar yang pertama dan kedua adalah gambar yang mencerminkan bahwa Indonesia itu benar-benar kaya banget akan sumber daya alam. Nah, ada hutan, ada laut, ada sawah, ada sungai, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, maka coba misalnya tanya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat ya, segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, coba simak baik-baik penjelasan tentang sumber daya alam berikut ini ya. Kita misalnya akan menjelaskan yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Itu misalnya tulis SDA, itu singkatan dari sumber daya alam ya. Untuk menyingkat tulisan atau biasanya sumber daya alam itu memang disebutnya dengan SDA, sumber daya alam, sama saja. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sinar matahari, udara, air, dan tanah. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila habis masih bisa diperoleh lagi. Ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Jadi ketika kamu pakai masih akan ada terus. Jika kamu pakai masih akan ada terus. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan dalam kondisi hutan ya. Boleh tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Ini ketika kita pergunakan lama dalam jangka waktu yang lama itu tidak akan habis. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah
Sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas, sedikit, dan dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau yang dapat diperbarui itu dia tidak akan habis ketika kita pakai terus-menerus. Tetapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu jumlahnya terbatas dan sumber daya alam itu akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, apa sih contohnya? Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan berbagai barang tambang, baik logam maupun non-logam. Contohnya apa sih barang tambang itu? Seperti emas, biji besi, nikel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas tentang minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Nah, minyak bumi ini adalah sumber energi yang berasal dari perut bumi. Nah, minyak bumi itu berasal dari tanaman atau hewan yang terkubur dalam kerak bumi selama ratusan juta tahun yang lalu. Nah, sepertinya kita pernah membahas sedikit ketika kita belajar di muatan pelajaran IPA ya. Jadi kalau minyak bumi itu tanaman atau hewan yang terkubur dalam kerak bumi selama ratusan juta tahun yang lalu. Ini diperolehnya harus melalui pengeboran atau melalui pengolahan. Nah, prosesnya adalah tanaman atau hewan yang mati tadi itu karena dalam jangka waktu yang lama, ratusan juta tahun, maka tanaman atau hewan tadi akan menjadi fosil. Namanya fosil. Kemudian, fosil ini akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam menjadi cairan hitam. Nah, ini yang akan kita ambil, yaitu minyak bumi. Jadi, ini adalah proses terbentuknya minyak bumi dari tanaman atau hewan yang mengendap mati ya menjadi fosil. Nah, fosil itu akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam menjadi cairan hitam atau minyak bumi. Kemudian proses pengolahannya ketika sudah dilakukan pengeboran dan sudah diperoleh minyak bumi mentahnya, maka akan dilakukan proses pengolahan. Nah, jadi tidak bisa langsung digunakan. Nah, pengolahan atau penyulingan ya, bahasanya itu bisa pengolahan atau penyulingan. Jadi dipisah-pisahkan dari kotoran-kotorannya, kemudian akan dipakai atau diolah ke dalam bahan selanjutnya. Nah, ini adalah hasil pengolahannya. Hasil pengolahan yang pertama itu adalah LPG. Ya, pasti sering dengar kan? Liquefied Petroleum Gas. Nah, jadi ini yang coba kamu pernah dengar nggak LPG? Sering ya. Nah, LPG ini digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau diolah menjadi bahan kimia lainnya. Pernah dengar kan? Kemudian hasil pengolahan yang kedua itu adalah nafta atau yang disebut dengan gas bumi. Nah, gas bumi ini manfaatnya untuk apa? Nah, gas bumi ini ternyata tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus diolah lagi. Yang sekarang kita kenal itu menjadi bensin premium. Pernah lihat kan? Di pom bensin atau di SPBU itu kalian pasti sering melihat ada yang bensin premium, bensin Pertamax. Nah, ini kalau nafta ini diolah menjadi bensin yang premium. Kemudian hasil pengolahan yang ketiga adalah kerosin atau minyak tanah dan aftur. Nah, maksudnya gini, kerosin itu dalam kurung tuh minyak tanah gitu. Jadi minyak tanah itu nama lainnya adalah kerosin dan aftur itu berbeda ya. Jadi pengolahan yang ketiga, pengolahan minyak bumi yang ketiga itu menghasilkan kerosin dan aftur gitu maksudnya misalkan. Nah, apa manfaatnya? Kalian pasti tahu dong manfaat minyak tanah. Nah, minyak tanah itu biasa kita buat untuk bahan bakar kompor minyak ya. Yang sebelum ada kompor gas itu kita pakai kompor minyak tanah. Kemudian aftur itu dipakai untuk
bahan bakar pesawat terbang. Nah, hasil pengolahan yang keempat adalah solar. Nah, ini solar, pernah dengar ya solar? Biasa di pom bensin juga suka ada solar. Tadi bensin premium, bensin pertama gitu ya. Jadi hasil pengolahan minyak bumi yang keempat adalah solar. Nah, solar ini dimanfaatkan untuk bahan bakar mesin diesel ya. Nah, yang terakhir adalah residu. Residu ini adalah sisa-sisa. Jadi yang sudah diolah jadi LPG, sudah diolah dari menjadi nafta, sudah diolah menjadi kerosin dan aftur, kemudian solar, dan yang terakhir ini adalah residu atau sisanya itu. Nah, sisa-sisanya itu ternyata masih bisa dimanfaatkan sisa pengolahannya, yaitu menjadi aspal dan lilin. Nah, pernah lihat aspal kan? Biasa kalau di jalan raya itu suka kalian di aspal Nah, itu adalah residu dari proses pengolahan minyak bumi. Kemudian selanjutnya manfaatnya. Tadi memang sudah misalnya jelaskan beberapa manfaatnya. Nah, tapi ini masih ada manfaat lainnya. Tadi yang pertama LPG ya sudah dijelaskan yang pertama. Kemudian ini adalah industri kimia. Ternyata minyak bumi itu banyak sekali manfaatnya. Pom bensin atau bahan bakar jelas. Kemudian ternyata minyak bumi itu juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan campuran untuk pengolahan peralatan dapur. Kemudian ternyata ini juga bisa menjadi komponen obat-obatan tentunya dengan pengolahan yang lebih lanjut. Nah, ada lagi. Nah, ini adalah gambar biji plastik atau produk polimer. Jadi minyak bumi itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Tetapi diingat-ingat ya, minyak bumi tadi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jadi jumlahnya terbatas. Nah, yang ingin misalnya jelaskan berikutnya adalah batu bara. Nah, apa sih batu bara? Batu bara itu berasal dari timbunan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Hampir sama dengan minyak bumi, tapi kalau untuk batu bara itu asalnya itu adalah dari tumbuhan. Nah, manfaatnya adalah ini kalian bisa lihat sebagai bahan produksi baja dan besi, bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar cair, bahan bakar produksi semen, bahan bakar dan untuk tungku hemat energi, pembuatan karbon aktif sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Nah, kemudian manfaat lainnya selain digunakan untuk bahan bakar, batu bara juga dapat digunakan sebagai aspal, seperti tadi minyak bumi ya, serat buatan, zat perwarna, pelituр kayu, sama kresot. Kresot itu pengawet kayu agar tidak lapuk. Nah, jadi kalian harus tahu manfaat dari minyak bumi dan batu bara. Atau batu bara itu juga bisa buat ini ya, karbon aktif atau bisa juga untuk briket. Briket batu bara, pernah dengar nggak? Briket batu bara itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, di Indonesia itu terdapat tambang batu bara, yaitu di Bukit Asam dan Umbilin di Sumatera dan di Kalimantan Timur ya. Jadi kita itu harusnya sangat bersyukur sekali karena di Indonesia itu ada tambang batu bara sendiri. Jadi tidak perlu impor dari dari negara lain. Kemudian tadi walaupun sudah dijelaskan manfaatnya, ini adalah manfaat sumber daya alam secara umum. Nah, manfaatnya adalah yang pertama pastinya untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena memang sumber daya alam itu diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi bisa juga untuk hewan ya. Tapi kita akan fokus ke manusia. Yang pertama adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apa sih kebutuhan sandang itu? Kebutuhan sandang adalah kebutuhan kita dalam berpakaian. Kebutuhan pangan itu berarti dalam hal makanan. Nah, papan itu tempat tinggal. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan berpakaiannya, kebutuhan makannya, dan kebutuhan tempat tinggal. Nah, apa saja sih contohnya? Contohnya adalah, nah ini untuk pangan, kita bisa memanfaatkan padi, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Untuk papan, kita bisa manfaatkan kayu, bisa juga semen dan lain sebagainya, yaitu untuk membangun rumah. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber energi. Nah, kemarin kita bahas di muatan pelajaran IPA, minyak bumi, air, angin, gas, batu bara, sinar matahari itu juga bisa bermanfaat untuk manusia, yaitu sebagai sumber energi. Yang terakhir adalah kesehatan. Apa sih hubungannya sumber daya alam dengan kesehatan? Tentu saja ada hubungannya. Tadi salah satu manfaat dari minyak bumi adalah ada komponen obat-obatan yang memanfaatkan hasil pengolahan minyak bumi. Kemudian dari sumber daya alam yang diperbarui dari tanaman itu bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Nah, ini seperti ini ya, kunir, jahe, atau yang disebut dengan apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. Nah, demikian anak-anak penjelasan sedikit dari Miss Intan tentang sumber daya alam. Nah, kalian nanti bisa pelajari lagi dari buku juga kalian bisa pelajari penjelasan ini, penjelasan yang singkat. Nah, nanti setelah ini akan ada tugas ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.